Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Pony. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap bersuka cita apapun keadaannya saat pagi hari ini, karena kasih, perlindungan, penyertaan, serta pemeliharaan Tuhan yang tak pernah putus-putusnya ada atas teman-teman. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama, semakin mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Teman-teman, orang beriman tidak sekedar tahu bahwa Allah itu ada. Bahkan orang beriman juga bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, sebab iman adalah ketaatan penuh kepada Allah karena keyakinan penuh dan ketergantungan penuh kita kepada Allah. Iman Kristen hanya efektif bila atau jika kita mengetahui, kemudian mempercayai dan menaati Allah, sekalipun kita tidak melihatnya dalam keutuhan. Inilah kita akan mengalami hidup bersama Allah di dalam seluruh aspek hidup kita, baik pada saat senang maupun pada saat susah. Teman-teman, Kristus membawa kita menghadapi berbagai macam keadaan sulit, seperti kenaikan harga makanan pokok, terus kemudian pemutusan hubungan kerja, gagal membayar tagihan, kehilangan orang-orang yang terkasih, pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Disinilah iman kita diuji. Akankah kita, saya, Bapak Ibu, teman-teman semua tetap beriman dan mempercayai janji firman-Nya? Kita ditantang pula untuk sungguh-sungguh menaati Allah dan mempercayainya dan bersandar penuh dan berpegang pada janji-janji serta pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Teman-teman, marilah kita kembali meyakini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Jika oleh kekuatan kita sendiri kita tidak dapat bertahan di masa krisis seperti ini, namun oleh kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa Tuhan menguatkan kita. Firman-Nya mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dalam surat kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus menguatkan iman jemaat di Filipi dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Teman-teman, dalam anugerah Allah atau dalam anugerahnya, Allah terus memelihara manusia ciptaan tangannya. Akan tetapi secara khusus bagi kita orang
percaya Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Sebagaimana Allah telah memimpin kita melewati pandemi ini, maka Dia akan sanggup menguatkan kita untuk tetap beriman melewati setiap musim hidup kita. Karena itu, percayalah, mau sesulit apapun hidupmu, hidup Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Karena Dia berjanji bahwa sampai kesudahan zaman Ia akan menyertai kita. Karena itu, percayalah, ketika Allah mengizinkan kita harus melewati berbagai macam ujian iman, bukannya Allah tidak sayang kepada kita, tapi sebagai bentuk Allah menyayangi kita karena Ia mau kita naik kelas. Karena sama seperti orang sekolah, ujian untuk membuat dia naik kelas. Karena itu, mari kita tetap beriman, mempercayai bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan dalam hidup kita pasti untuk kebaikan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.